Hai, jumpa lagi di Tukim Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan di part 6 My Husband, My CEO. Selamat mendengarkan. Gadis itu menyeruak masuk ke dalam kamar inap ibunya dengan perasaan bercampur aduk. Inilah yang selalu Stella lakukan selama 5 tahun terakhir setiap kali ia merasa kacau. Jikalau ia berada jauh dengan ibunya, maka kalung berliontin salju milik ibunya lah yang menjadi penggantinya. Sebuah kalung yang diberikan oleh seseorang yang sangat dicintai oleh Sarah, ayah kandungnya. Dulu sewaktu ibunya sebelum mengalami kecelakaan ini, Stella akan lari dalam pelukan menenangkan milik ibunya. Namun, kini hanya ini yang bisa ia lakukan. Maafkan aku, Ibu. Seandainya Jos tidak mengancam, aku tidak akan melakukan ini semua. Maafkan aku. Akhirnya Stella menangis di hadapan ibunya. Percayalah bahwa sebenarnya Stella adalah gadis yang cengeng. Namun keadaan yang memaksanya harus bersikap tegar untuk menghadapi semua. Seseorang yang ada di luar kamar inap yang terbuka mendengar semua perkataan Stella. Ia semakin dibuat bingung oleh kehidupan yang dijalani oleh Stella. Apa sebenarnya yang dialami Stella? Ia tidak tahu dan akan mencari tahu. Sebenarnya tadi dia tidak ingin mengikuti Stella. Namun kecurigaan yang ia pendam terhadap Stella menghadapkannya pada suatu hal yang tidak ia ketahui tentang Stella. Saat di perjalanan pulang, bukan rumah Stella yang dituju, malah arah lain, dan itu membuatnya curiga. Turunkan aku di perempatan itu. Stella menunjuk ke perempatan jalan. Kenapa tidak di depan rumahmu saja? Tanya Alex bingung. Tolong Bapak turunkan aku di sana. Mohon Stella pada Alex masih menunjukkan sopan santunnya. Karena ia pikir Alex masihlah atasannya. Jangan panggil aku Bapak saat kita berdua. Aku gak setua itu, ujar Alex kesal karena jika Stella memanggilnya Bapak, ia merasa seperti orang tua. Stella pun segera turun dari mobil Alex. Saat Stella sudah pergi menjauh, Alex yang masih berada di tempat segera memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan keluar untuk mengikuti Stella. Ia tidak peduli dengan tatapan kagum para gadis yang melihatnya, namun ia semakin curiga pada Stella. Karena yang ia tahu, jalan ke rumah Stella bukan melewati jalan ini. Ia akan mencaci maki Stella jika sampai Stella berani untuk bermain di belakangnya, yang notabene sekarang dia adalah calon suami Stella. Namun, ia semakin bingung, karena Stella memasuki rumah sakit yang ternyata dimiliki oleh dokter pribadi keluarganya. Dan inilah satu fakta yang ia temui, ternyata Stella masih memiliki ibu yang sedang koma. Alex benar-benar merasa bahwa baru pertama kalinya ia sangat memperdulikan seorang wanita yang bahkan baru saja ia kenal. Stella terbangun dari tidurnya saat ponsel miliknya bergetar. Ia sempat tertidur di samping ranjang ibunya dengan menggenggam tangannya setelah ia selesai mandi. Ini sudah tengah malam. Siapa yang menelponnya selarut ini? Saat Stella menemukan ponselnya, ia melihat ID caller Max di sana. Segera Stella mengangkat telepon dari Max, karena ia tahu untuk apa Max menelponnya semalam ini. Halo Stella, datanglah kemari. Karin mabuk, dan aku tidak bisa mengantarkannya pulang, karena kau tahu sendiri bukan? Ujar Max sedikit berteriak di seberang sana, karena suara alunan musik di klub yang sangat keras. Ada apa dengannya? Tanya Stella seraya mengganti bajunya dengan kemeja panjang yang ia bawa dari rumah. Entahlah, sepertinya masalah William, ujar Max santai. Stella pun segera keluar kamar inap ibunya setelah selesai mengenakan kemejanya dan mencium kening ibunya lama. Dentuman musik yang terdengar keras membuat gedang telinga Stella sakit. Ia tidak pernah berpikir bagaimana orang-orang yang berada di klub ini tahan akan semua yang berada di sini. Dan inilah alasan mengapa Stella memilih berpakaian tertutup. Max, seru Stella saat mendapati Max yang menjaga Karin di bagian pojok. Stella percaya pada Max, karena tidak mungkin Max menyakiti Karin yang notabene adalah sahabat mereka dari masa kuliah. Bahkan Max bisa dikatakan adalah seorang ayah bagi Stella dan Karin, karena Max selalu menjaga mereka berdua. Dia tampak tidak baik, ujar Max saat Stella mendekat. Aku tidak ingin pulang, ujar Karin bersandar di sofa dengan mata terpejam. Baiklah, kau ini selalu mengganggu waktu tidurku saja, kesal Stella pada Karin. Max yang biasa mendengar ocehan kedua teman wanitanya ini hanya menggeleng dan berlalu menuju bar.
Stella duduk di samping Karin seraya memainkan ponselnya. Stella tidak tega jika melihat Karin seperti ini. "Aku benar-benar akan membunuh William," geram Stella. "Ayo Karin." Stella memapa Karin untuk keluar dari klub. Saat Stella melewati bar di mana ada Max sedang melayani pelanggan, di sana Stella berpamitan pada Max. "Max, kami pulang," pamit Stella, tidak melihat ada seseorang yang terkejut mendengar suaranya sedang melihatnya. "Perlu bantuan?" tanya Max. Sebenarnya tidak penting, karena Stella sudah terbiasa memapa tubuh mungil Karin. Untungnya, Stella memiliki tubuh tinggi seperti model-model terkenal. Tidak dipungkiri, tubuh Stella memang tubuh seorang model. "Tidak perlu." Stella segera berlalu begitu saja tanpa menunggu balasan dari Max. "Kenapa dia kemari?" tanya seorang pelanggan pada Max. "Siapa yang kau maksud?" "Stella," tanya Max balik. Max merasa heran pada sobat lamanya ini, karena ini pertama kali sobatnya bertanya tentang wanita kecuali wanita penghibur. "Ya," dia menyebut Karin. "Kenapa kau bertanya soal Stella? Tidak biasanya kau bertanya soal wanita." "Dia calon istriku." Spontan saja Max membelalakan mata coklatnya. "Apa?" tanya Max tidak percaya. Alex dan Max mereka adalah teman dari masa sekolah dasar. Hanya saja mereka terpisah saat Alex melanjutkan kuliahnya di negeri lain. Setauku, Stella tidak pernah menjalin hubungan dengan seorang pria. Dan kau... Aku pun tidak pernah membayangkan dirimu akan menikah dengannya. Max mencoba mengingat-ingat pada masa di mana mereka kuliah dulu. Saat ada seorang pria menyatakan cinta pada Stella, malah ditolak mentah-mentah oleh Stella. Padahal pria itu primadona di kampus mereka dulu. "Berarti bagus. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menghajar pria-pria yang telah berhubungan dengannya." "Aku baru mau menyatakan cinta pada Stella," canda Max menggoda Alex. Dan terbukti, Alex sudah mengepalkan tangan di atas meja bar. "Aku bercanda, kau ini. Mana mungkin aku merebut calon istri orang. Kami hanya berteman dari masa kuliah." Alex merasa lega saat mendengar pernyataan Max. Entah mengapa, ia merasa marah tadi saat mendengar Max akan menyatakan cinta pada Stella. Ngomong-ngomong soal pernikahan, Jessica tahu soal ini. "Ingat Lex, aku tidak ingin temanku Stella masuk dalam bahaya karena Jessica," saran Max kepada Alex karena ia tidak mau kalau Stella dalam bahaya. Pernah dulu, saat Alex bersama dengan salah satu wanita lain dan Jessica melihatnya, Jessica langsung menjabat sang wanita yang berani bersama Alex. Bahkan ia juga menculik pelacur itu. Entah apa yang dilakukan Jessica, tapi sampai saat ini, wanita pelacur itu tidak pernah terlihat di klub ini lagi. Jessica memang mencintai Alex, tapi sayangnya, Alex tidak mempunyai perasaan apapun pada Jessica. Hingga Jessica rela hanya menjadi pacar main-main Alex. Alex juga sudah mengatakan berkali-kali pada Jessica bahwa ia tidak akan bisa mencintainya. Namun Jessica pikir Alex akan mencintainya suatu saat nanti seperti novel-novel yang pernah ia baca. Dan Alex tahu bahwa Jessica adalah wanita berbahaya yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Stella keluar dari mobil Karin dan memapa Karin memasuki rumahnya. Karin memang membawa mobil saat pergi ke klub tadi. Ia membaringkan tubuh Karin di atas ranjang. Stella sengaja membawa Karin ke rumahnya karena tidak mungkin ia meninggalkan Karin di apartemen wanita itu sendiri. "William," Karin mengigau nama William. "Minumlah dulu." Stella memapa Karin yang setengah sadar untuk minum dan segera dituruti oleh gadis itu. "Sudah lebih baik?" tanya Stella saat Karin sudah selesai minum. "Hanya saja aku masih merasa pusing," ujar Karin dengan mata sembab. "Tidurlah, nanti pusingnya akan hilang," ucap Stella. Tanpa balasan lagi, Karin segera tidur karena ia memang benar-benar pusing. Stella merasa kasihan pada Karin, sebab dia tahu bagaimana temannya ini. Jika Karin sudah lari ke klub, maka wanita itu sudah tidak sanggup lagi. Nah, semakin membuat penasaran saja kan kelanjutannya? Apakah Alex benar-benar mencintai Stella? Ataukah hanya terobsesi saja? Nantikan hanya di Tukiem Channel. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and bye-bye.